Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia yang aktif di 3 sosial media: akun YouTube Zodiak Harian, Facebook fanspage Zodiak Harian, dan Instagram @ramalan_zodiakmu. Satu-satunya di Indonesia yang paling aktif menanggapi pertanyaan request daripada kalian semua. Oke, kali ini kita berada di hari Rabu, tanggal 22 April tahun 2020. Seperti biasa, saya akan membacakan ramalan harian buat kamu yang punya zodiak ke-12 zodiak di hari Rabu tanggal 22 April tahun 2020. Oke, kali ini ketemu lagi dengan saya, siapa, di channel Zodiak Harian. Seperti biasa, akan seperti apa ramalannya? Langsung saja kita awali dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Untuk urut-urutannya bisa dibaca di deskripsi terlebih dahulu. Ada zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces, kemudian yang terakhir untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke, kita awali pembacaan zodiak hari ini. Hari Rabu tanggal 22 April tahun 2020 dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di situ ada kartu Six of Wands dan ada kartu Nine of Wands. Ini artinya apa buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Rabu ini? Sepertinya kamu menyadari kamu punya banyak sekali tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri maupun terhadap keluarga kamu. Apalagi buat kamu Capricorn yang anak pertama, tanggung jawab kamu jauh lebih besar daripada Capricorn yang anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Kenapa saya katakan buat kamu Capricorn khususnya di anak pertama? Karena di sini kalau bisa saya lihat, tanggung jawab kamu ini bukan hanya soal tanggung jawab moral saja, tetapi juga tanggung jawab material. Kenapa saya katakan tanggung jawab material? Karena fungsi kamu adalah penanggung jawab terhadap semuanya, pembuka jalan terhadap adik-adik kamu, pembuka jalan terhadap keluarga kamu. Jadi buat kamu Capricorn yang merupakan anak pertama, tanggung jawab kamu jauh lebih besar daripada Capricorn yang anak kedua maupun anak ketiga dan seterusnya. Di sini masalah keuangan perlahan-lahan sudah mulai terselesaikan sedikit demi sedikit. Meskipun dampaknya belum terlalu signifikan, tetapi kamu sudah bagus sekali menampakkan progres yang cukup baik dalam perbaikan keuangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu harusnya menyadari bahwa kamu sebagai seorang Capricorn di bulan April ini memang penuh dengan yang namanya cobaan, penuh dengan yang namanya tekanan. Apalagi di ramalan Capricorn bulanan Mei tahun 2020 nanti, sepertinya tekanan itu juga masih akan terus ada. Karena apa? Karena Tuhan percaya bahwa ketika kamu diberikan ujian, diberikan masalah, diberikan tekanan, diberikan cobaan, kamu pasti bisa untuk melalui itu semua. Kamu sangat tangguh, kamu sangat pintar, kamu sangat cerdas untuk menyelesaikan segala bentuk problematika di dalam kehidupan kamu. Meskipun terkadang kamu merasa stres dengan keadaan ini, tetapi pada endingnya, pada akhirnya itu semua bisa teratasi dan kamu bisa rise up menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian ada masalah yang terakhir adalah masalah asmara. Masalah asmara di sini kalau bisa saya sarankan kamu harus lebih berhati-hati. Kenapa saya katakan harus berhati-hati? Karena di samping tanggung jawab kamu yang sangat banyak ini, sepertinya ada masalah asmara yang sepertinya sengaja untuk merusak atau mencabik-cabik kondisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Nah, situasi seperti ini seharusnya harus lebih kamu sadari sedari dini. Kenapa saya katakan harus kamu sadari sedari dini? Karena jika kamu tidak menyadari masalah yang muncul di hubungan asmara kamu sejak dini, maka masalah ini akan semakin membesar seperti virus atau seperti sel kanker yang tidak terdeteksi dan lama-lama malah akan semakin membesar. Maka dari itu ketika kamu menyadari hubungan asmara kamu sedang dalam yang bermasalah, maka kamu harus segera memutus rantai permasalahannya. Masalahnya apa? Ayo kita selesaikan sama-sama, kita bicarakan. Saya tidak mau hubungan asmara ini bermasalah. Nah, harus bisa tegas terhadap pasangan kamu. Oke? Semangat terus. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Rabu tanggal 22 April tahun 2020. Kemudian selanjutnya saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Seven of Pentacles dan kemudian ada kartu Six of Cups. Agak sombong sedikit tidak masalah ya. Di sini Aquarius sedang berada di dalam masa transisi yang sangat baik dalam kondisi keuangan. Biasanya kalau dalam ilmu kejawen dan ilmu metafisika,
Jika seseorang itu di bulan April itu memegang uang, maka selama 1 tahun penuh sampai dengan akhir tahun Desember nanti, itu keuangan itu akan terjaga. Nah, di sini di bulan April, Aquarius ini kondisi keuangannya sangat lancar, sangat bagus, sangat baik. Pemasukan cukup banyak, tetapi di sini memang pengeluaran juga banyak juga. Kenapa pengeluaran banyak juga? Karena di tengah situasi seperti ini, Aquarius juga punya tanggung jawab yang berat. Kenapa? Di tengah situasi seperti ini, Aquarius buat yang anak pertama punya tanggung jawab terhadap adik-adiknya, terhadap keluarganya. Karena apa? Aquarius bisa menjadi tulang punggung keluarga. Di saat kondisi ekonomi sedang kolaps, Aquarius bisa move on, bisa rise up, bisa bertahan, bisa survive dengan kondisi ekonomi yang sedang ancur-ancuran seperti saat ini. Nah, di sini Aquarius sedang dalam kondisi on the track finansial yang sangat baik. Tetapi memang Aquarius kelemahannya yaitu tadi tidak bisa mengkontrol yang namanya pengeluaran, sehingga dia dipusingkan dengan kok bisa sih banyak sekali pengeluaran, padahal pemasukan udah tak mati-matian berusaha banyak loh. Kok bisa kok pengeluaran tidak tidak berkurang tapi malah bertambah. Nah, ini yang masih menjadi kelemahan utama seorang Aquarius di hari Rabu tanggal 22 April tahun 2020 ini. Kemudian kalau dari sisi asmara, di situ ada kartu Six of Cup. Memang terkadang pasangan seorang Aquarius ini harus memahami karakteristik seorang Aquarius. Meski Aquarius orangnya dewasa, orangnya setia, orangnya komitmen, tetapi Aquarius ini terkadang orangnya itu kekanak-kanakan begitu. Kenapa saya katakan Aquarius ini kekanak-kanakan? Karena memang Aquarius ini butuh tempat di mana dia bisa memperoleh kasih sayang. Nah, buat kamu yang punya pasangan Aquarius harus memahami itu. Sifat kekanak-kanakannya ini sudah bawaan orok itu, sudah bawaan bayi, jadi nggak bisa dihilangkan. Memang terkadang sifat manjanya Aquarius ini adalah bagaimana wujud dia merasa nyaman dengan kamu. Nah, jadi jangan kamu salah artikan ketika Aquarius sedang berada dalam masalah, dia cerita dengan kamu, mengeluarkan unek-uneknya dengan kamu, harus kamu tanggapi dengan serius. Karena apa? Karena dia percaya bahwa kamu bisa memberikan solusi. Makanya ketika dalam hubungan asmara, Aquarius sedang ingin terbuka, kamu harus bisa lebih aware. Karena apa? Jarang sekali loh seorang Aquarius ini terbuka menceritakan masalahnya. Karena Aquarius ini orangnya agak sedikit hati-hati di dalam bercerita, termasuk ke dalam hubungan asmara kepada pasangannya, kepada orang tuanya, kepada sahabatnya. Jadi Aquarius ini orangnya berhati-hati sekali dalam membuka rahasia dirinya sendiri. Nah, di sini tetapi saya sarankan ada satu hal yang harus saya katakan, Aquarius harus waspada. Kenapa saya katakan harus waspada? Tadi saya katakan pengeluaran kamu banyak, pemasukan kamu juga banyak. Nah, waspadanya adalah ketika memasuki fase bulan puasa, bulan Ramadan, yang harus kamu ingat adalah atur skala prioritas. Jangan sampai ketika bulan puasa kondisi keuangan kamu malah aul-aulan. Jadi ini harus kamu jadikan periksa, harus kamu jadikan referensi untuk bisa memprioritaskan kondisi keuangan kamu, terutama di bulan Ramadan yang sebentar lagi. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Rabu tanggal 22 April tahun 2020. Selanjutnya setelah Aquarius, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Seven of Wands dan kemudian ada kartu Strength. Artinya apa? Kamu sedang berusaha keras. Kenapa saya katakan kamu sedang berusaha keras? Di tengah permasalahan yang saat ini kamu hadapi, kamu harus menunggu sesuatu yang tepat untuk bisa kamu bangkit daripada keterpurukan kamu saat ini. Nah, kalau bisa saya sarankan, kamu tidak harus menunggu seseorang yang bisa menguatkan kamu. Karena apa? Walaupun kamu logonya ikan, di sini lambangnya Leo, di sini kamu punya kemampuan yang hampir sama dengan Leo, yaitu kamu tidak perlu menunggu orang lain untuk menguatkan kamu. Kamu bisa kok menguatkan diri kamu sendiri. Kamu bisa kok berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa supporting dari orang lain. Kamu pun bisa untuk bisa bangkit daripada keterpurukan yang kamu alami saat ini. Dan ketika kamu terjatuh saat ini, satu-satunya orang yang selalu ada untuk diri kamu sendiri ya adalah dirimu sendiri. Maka dari itu saya sarankan kamu nggak usah terlalu berharap banyak terhadap orang lain. Karena apa? Yang bisa menolong kamu, yang bisa memuatkan kamu, yang bisa membantu kamu adalah diri kamu sendiri. Maka dari itu jadilah dirimu itu yang terbaik bagi dirimu sendiri. Supaya apa? Supaya dirimu bisa terlepas daripada permasalahan yang saat ini bisa kamu hadapi. Dan kamu harus percaya, kamu harus yakin bahwa masalah-masalah ini bisa kamu selesaikan walaupun sendirian. Kamu hebat, kamu kuat meskipun kamu orangnya
mudah tersentuh, orangnya mudah sedih, tetapi kamu orangnya hebat, orangnya kuat, bisa menyelesaikan banyak masalah sendirian, termasuk dalam masalah keuangan, masalah asmara, masalah kerjaan, masalah sosial, masalah dengan keluarga, dan masalah dengan dirimu sendiri. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Rabu tanggal 22 April tahun 2020. You must go on, kamu pasti bisa. Oke, setelah zodiak Pisces, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu The Star dan di sini ada kartu The Hanged Man. Di sini artinya apa? Artinya kamu itu nggak usah terlalu berkoar-koar terhadap rencana kamu. Cukup rencana kamu itu diri kamu sendiri yang tahu. Karena apa? Kalau rencana itu kamu ceritakan ke orang lain, maka tekanan kamu akan semakin berat. Kamu sudah punya tekanan yang berat, kamu punya rencana, kamu ceritakan ke orang lain. Ya, kalau rencana itu berhasil, kalau rencana itu belum berhasil, maka apa? Kamu akan dalam kondisi yang tertekan. Maka dari itu simpan baik-baik rencanamu, wujudkan dengan cepat rencanamu, tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Yang penting kamu berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana kamu. Karena apa? Kalau kamu terlalu berkoar-koar menunjukkan aku akan seperti ini loh, bentar lagi aku ini itu malah akan menjadi tekanan buat kamu. Maka dari itu kamu nggak perlu memamerkan rencana kamu, tetapi pamerkanlah hasilnya. Oke, ingat ya, jangan pamerkan rencanamu tapi pamerkan hasilnya. Itu kalau mau nyombong seperti itu. Tetapi di sini kalau bisa saya sarankan, kamu memang harus berhati-hati di hari Rabu ini. Hati-hatinya apa? Hati-hatinya kamu bisa saja di hari Rabu ini terpleset masuk ke dalam permasalahan yang baru. Maka dari itu kamu harus berhati-hati dalam melangkah, dalam mengambil keputusan, harus dipertimbangkan betul-betul supaya kamu tidak terpleset dengan masalah yang baru. Masalah keuangan di hari Rabu ini cukup bagus, cukup lancar di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Kamu bisa memanfaatkan situasi untuk menambah penghasilan kamu, mengatur keuangan kamu dengan baik, dan itu masih bisa kamu lakukan sampai dengan akhir April tahun 2020 tadi. Nah, permasalahannya adalah masalah soal rencana tadi yang kamu terlalu berkoar-koar terhadap orang lain. Maka dari itu kamu harus simpan rapat rencanamu, wujudkan segera dan pamerkan hasilnya. Urusan asmara sepertinya kamu juga bisa memahami pasangan kamu. Kamu istilahnya kamu give more, get more. Artinya kamu bisa memberi pasangan kamu kasih sayang dan pasangan kamu juga bisa memberikan kamu kasih sayang, sehingga di hari Rabu ini kondisi hubungan asmara kamu diliputi dengan rasa kasih sayang yang cukup aman. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Rabu tanggal 22 April tahun 2020. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu King of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Knight of Swords. Secara keuangan, kondisi keuangan kamu sampai dengan akhir April tahun 2020 memasuki bulan puasa, saya pastikan cukup aman, cukup safe. Karena apa? Satu, penghasilan kamu walaupun sedikit menurun, tetapi setidaknya cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu sampai dengan akhir April tahun 2020. Terus kemudian masalah kerjaan, walaupun banyak cobaan, banyak orang yang nggak suka dengan kamu di lingkungan pekerjaan kamu, kamu tetap istilahnya menutup telinga dengan hal-hal yang seperti itu, sehingga kamu lebih fokus terhadap pekerjaan kamu, lebih fokus terhadap tanggung jawab kamu, sehingga urusan pekerjaan bisa saya katakan cukup aman sekali karena kamu tidak terlalu memperdulikan hal-hal yang seakan-akan bisa menjadi penghambat kamu. Tetapi di situ ada kartu Knight of Swords. Ada kalanya kamu tidak tahan dengan situasi yang seperti ini. Kamu ingin berontak, wajar. Setiap manusia ketika dalam kondisi seperti kamu saat ini, rasa ingin berontak itu sangat wajar sekali. Akan tetapi, kalau bisa saya sarankan, sebentar lagi bulan puasa. Tahan-tahan dulu emosi kamu. Jangan terlalu kamu lampiaskan. Lebih baik emosi kamu ini kamu arahkan ke arah yang lebih positif. Misalnya untuk bersedekah, untuk beribadah, meningkatkan kualitas spiritual kamu terhadap Tuhan gitu loh. Daripada kamu luapkan emosi kamu terhadap manusia, malah itu akan menambah parah situasi. Maka dari itu luapkan emosi kamu ke arah yang lebih positif seperti bersedekah, beribadah, atau malah kamu bermuhasabah diri, mengevaluasi diri bagaimana cara menghadapi bulan Ramadan yang suci supaya bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan yang terbaik buat kamu. Untuk urusan asmara, sepertinya di sini saya lihat untuk kamu yang punya zodiak Taurus,
meskipun agak sedikit berjuang sendirian ya, dalam tanda kutip agak sedikit berjuang sendirian, akan tetapi lambat laun pasangan kamu sudah menyadari bahwa hubungan ini dibangun dengan pondasi yang bersama-sama, langkah kaki yang bersama-sama untuk mencapai muaranya nanti bersama-sama. Jadi rasa saling tegur menegur seperti ini adalah bentuk kasih sayang, bukan membenci, tapi bentuk kasih sayang satu sama lain. Oke, dari itu aduh batuk. Hubungan asmara kamu saya pastikan di hari Rabu ini sangat baik-baik saja. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Rabu tanggal 22 April tahun 2020. Selanjutnya setelah Taurus saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu The Hermit dan kemudian ada kartu Two of Cups. Kedua kartu ini artinya apa? Di hari Rabu tanggal 22 April tahun 2020 ini, satu, ada kartu The Hermit, artinya ini adalah nasihat. Yang pertama adalah secara prinsip keuangan, secara prinsip finansial, walaupun keuangan kamu baik-baik saja, tetapi kamu tidak boleh boros. Karena tidak tahu kita apa yang akan terjadi di hari esok, kita tidak tahu. Maka dari itu di saat ini, kondisi ekonomi saat ini, kamu tidak boleh boros. Terus kemudian yang kedua nasihatnya adalah kamu tidak boleh insecure, tidak boleh terlalu menutup diri. Karena apa? Kalau kamu terlalu menutup diri seolah-olah kamu tuh kayak Superman, bisa menghadapi masalah sendirian, kamu tidak sehebat itu bro. Maka dari itu kamu tidak boleh merasa insecure terhadap diri kamu sendiri. Kemudian saran yang ketiga adalah kamu harus lebih percaya diri. Percaya diri dalam kehidupan apapun itu. Karena apa? Kalau kamu percaya diri, semua masalah yang akan datang itu akan minder dengan sendirinya. Maka dari itu kamu harus percaya diri, setiap masalah pasti kamu bisa menyelesaikan, meskipun menyelesaikan sendiri, ya kan? Kemudian nasihat yang keempat, kamu harus merasa mandiri. Mandi sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, semua serba sendiri. Karena apa? Di tengah situasi seperti ini menuntut kamu untuk bisa out of the box di dalam kebiasaan kamu. Jadi segala sesuatunya harus kamu lakukan sendirian, termasuk berjuang sendirian, mencintai sendirian, menyayangi sendirian, dan itu semua kamu lakukan dengan sendirian. Akan tetapi di sini kalau di dalam hubungan asmara sepertinya ya 50% saya katakan sendirian. Tetapi di sini buat kamu yang sudah punya pasangan, Gemini yang sudah punya pasangan, sepertinya di hari Rabu ini sampai dengan akhir April tahun 2020 hubungan asmara kamu akan dihiasi dengan romantisme kehidupan, harmonisasi hubungan yang sangat baik sekali, komunikasi cukup terjalin dengan lancar. Tetapi memasuki bulan Mei nanti harus berhati-hati karena sifat Gemini yang dominan di dalam hubungan asmara bisa memicu rasa jenuh, rasa kebosanan di dalam hubungan asmara Gemini dengan pasangannya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Rabu tanggal 22 April tahun 2020. Setelah Gemini saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Six of Swords dan kemudian ada kartu Queen of Cup. Di sini secara keuangan, kalau kamu tidak bisa mengurangi pengeluaran kamu, kalau pengeluaran kamu tidak bisa kamu kurangin, ya maka jalan satu-satunya adalah kamu meningkatkan pendapatan kamu. Karena apa? Masalah keuangan adalah masalah yang sangat vital, yang sangat urgent bagi seorang Cancer. Kalau kamu nggak bisa mengurangi pengeluaran kamu, maka pendapatan kamu itu harus kamu tingkatkan. Kalau pendapatan kamu tidak kamu tingkatkan, pengeluaran kamu ya seperti itu. Aduh, mumet bro. Maka dari itu ketika pengeluaran kamu tidak bisa kamu kurangi, maka kamu mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, kamu harus meningkatkan pendapatan kamu. Karena dengan meningkatkan pendapatan kamu, maka masalah keuangan kamu itu akan terselesaikan. Terus yang kedua adalah kamu harus semangat. Harus semangat bro. Cancer itu orangnya semangat. Kamu harus semangat untuk mewujudkan apa yang menjadi impian kamu. Kamu nggak boleh bersantai-santai. Walaupun ini situasinya lockdown, semi lockdown seperti ini, tetapi kamu nggak boleh bersantai-santai. Karena apa? Kalau kamu bersantai-santai, bagaimana kamu mau berjuang gitu loh. Terlalu menyepelekan waktu, terlalu menganggap waktu masih panjang, padahal kamu sering melewatkan beberapa kesempatan yang baik untuk bisa merubah kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi.
Untuk urusan asmara di hari Rabu ini masih sama seperti hari Selasa kemarin, masih flat, masih datar, tidak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Rabu tanggal 22 April tahun 2020. Setelah Cancer saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Nine of Wands dan kemudian ada kartu The High Priestess. Artinya apa? Di sini segala bentuk permasalahan kamu yang kamu hadapi beberapa hari terakhir ini, kamu sudah menemukan kuncinya, kamu sudah menemukan solusinya, dan kamu sudah tahu jawaban dari segala bentuk permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Maka dari ini kamu sedang fokus untuk memperbaiki masalah-masalah, kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan di minggu yang lalu. Nah, meskipun itu sangat menguras energi, pikiran, waktu, dan sebagainya, akan tetapi itu setidaknya bisa membuat kamu kembali kepada jalur seorang Leo yang seharusnya. Satu, masalah keuangan sudah bisa kamu atasi, sehingga masalah keuangan ketika memasuki bulan puasa nanti tidak terlalu menjadi beban pikiran. Karena apa? Karena masalah keuangan sudah bisa kamu handle. Masalah yang kedua, masalah dengan emosi kamu. Kamu menyadari bahwa dengan emosi yang berlebihan itu impactnya tidak baik. Maka dari itu kamu harus bisa mengatur kondisi emosi kamu. Emosi bukan hanya soal marah, rasa sedih, kecewa, dan sebagainya, itu harus bisa kamu kendalikan. Kemudian yang ketiga untuk urusan asmara. Untuk urusan asmara usahakan di bulan April ini sampai dengan akhir April tahun 2020 kamu mengalah dengan pasangan. Mengalah karena apa? Karena kalau kamu terlalu dominan, kamu terlalu mengatur, mengekang, dan sebagainya, maka kondisi hubungan asmara kamu akan lebih cenderung bermasalah. Kemudian masalah yang keempat adalah masalah dengan pekerjaan. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk menuruti kehendak kita. Maka dari itu kita terkadang harus harus tarik ulur dengan orang lain supaya apa? Supaya kita tahu bahwa tidak selamanya kita itu benar dan tidak selamanya kita itu salah. Jadi semua itu ada waktunya, ada masanya untuk kita bisa memberikan atau bisa bertindak secara langsung begitu. Nah, itu tadi adalah hal-hal pokok, hal-hal utama yang harus Leo terapkan di hari Rabu ini atau bahkan sampai dengan akhir April tahun 2020 nanti. Semoga ini bisa menjadi referensi buat kamu seorang Leo, dan selamat menikmati permasalahan kamu yang sudah mulai terselesaikan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Rabu tanggal 22 April tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Queen of Swords dan kemudian ada kartu The Temperance. Di sini kalau bisa saya katakan setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu jangan terlalu merasa bersalah gitu loh dengan segala permasalahan yang saat ini ada. Kamu jangan merasa bersalah Go Virgo. Karena apa? Setiap manusia itu pasti menemui masalahnya masing-masing. Nah, di sini adalah masanya kamu untuk melakukan kesalahan. Yang namanya juga hidup, namanya kamu sedang berproses, yang namanya melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi walaupun kamu melakukan kesalahan, kamu jangan terlalu sering yang namanya mengeluh. Karena mengeluh itu nggak akan menyelesaikan masalah. Mengeluh itu malah akan menambah masalah. Maka dari itu, masalah yang saat ini kamu hadapi, usahakan kamu pikirkan, kemudian kamu cari solusinya dan kamu kerjakan. Itu jauh lebih baik daripada kamu mengeluh dan mengeluh. Itu malah akan satu, membuang waktu kamu, dua, memperkeruh suasana, dan yang ketiga malah akan menambah beban pikiran kamu. Dan ingat Virgo, bahwa menyalahkan diri sendiri itu adalah hal yang sangat buruk. Karena apa? Karena dengan menyalahkan diri kamu sendiri, kamu tidak yakin dengan kemampuan diri kamu sendiri untuk menyelesaikan masalah. Padahal diri kamu punya sifat kepemimpinan yang bagus untuk menyelesaikan masalah. Ditambah lagi sisi spiritual kamu sangat baik sekali di hari Rabu ini. Maka dari itu usahakan untuk menyelesaikan masalah dengan segera. Dengan kedewasaan kamu, dengan pola pikir kamu yang bijaksana, saya yakin kamu pasti bisa menyelesaikan masalah yang berkutat pada 3 hal. Yang pertama adalah masalah keuangan, pasti kamu bisa untuk mengatur dan menyelesaikan. Yang kedua, masalah asmara, kamu pasti akan bisa memberikan ketegasan kamu di dalam hubungan asmara sehingga kamu tidak tertindas oleh pasangan kamu. Yang ketiga, masalah kamu dengan lingkungan. Kalau kamu lebih terbuka lagi dengan lingkungan, maka kamu tidak akan merasa seperti tertutup seperti saat ini. Nah, 3 hal itu pasti bisa kamu selesaikan dengan baik karena kamu bisa, kamu dewasa, kamu bijaksana, dan saya yakin
kamu pasti akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Rabu tanggal 22 April tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Six of Pentacles dan kemudian ada kartu Nine of Swords. Kita bicara soal rezeki terlebih dahulu. Soal rezeki, soal uang sangat baik sekali Libra di hari ini, hari Rabu tanggal 22 April tahun 2020. Kondisi keuangan kamu bisa saya katakan cukup lancar, dan usahakan ketika memasuki bulan Ramadan nanti kamu harus lebih banyak berbagi, lebih banyak bersedekah terhadap sekitar kamu, terhadap sekeliling kamu, karena dengan kamu bersedekah saya yakin timbangan keuangan kamu itu, pengeluaran itu akan ada di atas dan pemasukan itu akan ada di bawah, atau kasarannya pemasukan akan lebih banyak daripada pengeluaran. Maka dari itu kamu harus bersyukur, kamu harus bersedekah, kamu harus berbagi, kamu harus menikmati kehidupan, mensyukuri hidup kepada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kamu rezeki yang berlebih. Berarti Tuhan percaya dengan kamu bahwa kamu bisa memanfaatkan rezeki yang saat ini kamu miliki. Secara rezeki it's okay, overall lancar, tetapi secara masalah asmara banyak sekali tekanan yang menghampiri kamu, yang menghimpit kamu, yang menekan kamu. Nah, di sini adalah tanggung jawab kamu untuk bisa menyelesaikan masalah ini satu persatu. Masalah kamu cukup banyak. Selain masalah keuangan yang sudah oke, ternyata ada masalah yang lainnya. Yang pertama adalah masalah asmara. Masalah asmara ada krisis kepercayaan. Pasangan kamu nyeleweng, pasangan kamu tidak terbuka dengan kamu. Itu menjadi salah satu masalah pokok di dalam kehidupan kamu. Kemudian yang kedua sepertinya ada orang-orang yang seakan-akan menambah beban pikiran kamu, menambah masalah kamu, masalah yang seharusnya tidak terjadi seakan-akan dibuat-buat supaya terjadi. Maka dari itu saya sarankan, keuangan kamu bagus, tetapi kamu harus waspada terhadap dua hal tadi. Kalau dua hal tadi bisa kamu waspadai, maka kamu akan lebih tenang, akan lebih safe dalam menjalani kehidupan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra. Percayalah, kamu pasti bisa melalui dua masalah ini, dan jangan lupa untuk bersedekah dan untuk berbagi. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Scorpio, ada kartu Ace of Pentacles dan kemudian ada kartu Pack of Pentacles. Ini berkaitan erat lagi dengan yang namanya rezeki. Rezeki sepertinya datang dari arah yang tidak diduga-duga di hari Rabu, bahkan sampai dengan hari Minggu nanti sepertinya ada rezeki yang sepertinya tidak terduga yang akan didapatkan oleh Scorpio. Nah, ini perlu dicatat, kamu akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Nah, biasanya ketika kamu mendapatkan dua kartu ini, biasanya Tuhan itu sayang dengan kamu. Sepertinya Tuhan menyadari bahwa beberapa hari yang lalu kamu tipis keuangan. Nah, di hari Rabu ini sampai dengan hari Minggu nanti sepertinya ada rezeki yang memang arahnya tidak kamu sangka-sangka untuk bisa memperbaiki kondisi finansial kamu. Nah, ini juga bisa jadi usaha keras kamu selama ini sudah mulai menampakkan hasil secara rezeki, secara keuangan. Secara rezeki, secara keuangan sudah sangat baik sekali. Ini bisa untuk kamu persiapkan menghadapi bulan Ramadan tahun 2020 ini. Secara rezeki oke, secara masalah di sini juga saya katakan sepertinya masalah juga cukup bagus sekali, bisa kamu selesaikan dengan baik, bisa kamu handle dengan baik, kamu sangat dewasa sekali. Masalah yang datang bisa kamu sengat dengan sengatan kamu itu untuk bisa kamu selesaikan. Dan masalah asmara sebenarnya tidak terlalu menjadi beban kamu di hari Rabu tanggal 22 April tahun 2020 ini. Karena apa? Karena masalah asmara akan sebanding lurus dengan masalah keuangan kamu. Jadi masalah asmara bisa saya katakan di hari Rabu ini baik-baik saja, tidak ada permasalahan yang harus dikhawatirkan. Tiga hal sangat bagus, keuangan sangat bagus, hubungan asmara sangat bagus, kemudian penyelesaian masalah apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kamu juga sangat bagus. Maka dari itu saya sarankan hari ini harus kamu syukuri, harus lebih banyak bersyukur, dan semoga seterusnya kamu akan berada di dalam fase yang membahagiakan bagi kehidupan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Kemudian terakhir untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius, King of Cup dan kemudian ada kartu Six of Swords. Di sini kalau bisa saya katakan yang namanya keajaiban itu pasti akan terjadi kepada setiap manusia, pasti akan terjadi kapan saja, di mana saja, dan waktunya kapan saja. Nah, di sini sepertinya di hari Rabu ini sampai dengan 1 minggu ke depan sepertinya akan ada keajaiban-keajaiban
yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Usaha kamu yang tidak kenal lelah sepertinya sudah mulai akan menampakkan hasil di memasuki fase akhir bulan April tahun 2020 ini. Kuncinya adalah jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti ketika kamu menghadapi masalah. Maka dengan hal itu tadi kamu akan sampai kepada tujuan kamu, akan sampai bisa mewujudkan harapan kamu di bulan April tahun 2020 ini, di mana kamu mempunyai 3 harapan di bulan April ini. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas kondisi finansial, yang kedua hubungan asmara semakin harmonis, semakin romantis, semakin langgeng tanpa ada masalah, dan yang ketiga emosi stabil, pekerjaan lancar, kemudian rezeki juga lancar. Itu adalah harapan kamu di bulan April tahun 2020 ini. Dan sepertinya kerja keras kamu, usaha keras kamu akan sampai kepada tujuan kamu di bulan April tahun 2020 ini ketika memasuki fase akhir bulan April ini. Oke, jadi hal ini harus kamu syukuri bahwa kamu sudah akan mewujudkan harapan kamu di bulan April tahun 2020 ini. Dan bersiaplah untuk menghadapi bulan Mei tahun 2020 nanti. Oke, semangat terus. Buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Rabu tanggal 22 April tahun 2020. Kedua belah zodiak sudah saya bacakan. Untuk urut-urutannya silahkan baca di deskripsi terlebih dahulu. Dimulai dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, kemudian yang terakhir sampai kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan buat kamu yang baru menemukan channel zodiak harian, silahkan di subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan ramalan-ramalan terbaru dari channel zodiak harian, satu-satunya di Indonesia yang aktif di 3 sosial media, di channel YouTube zodiak harian, Facebook fanspage zodiak harian, dan Instagram @ramalan_zodiakmu. Dan kami menjadi satu-satunya yang paling aktif, paling responsif menanggapi, menjawab tanya jawab, berkonsultasi, terus kemudian request, kemudian curhatan daripada kamu sekalian. Kami satu-satunya di Indonesia yang paling aktif. Oke, sekian, terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf bila saya ada kesalahan. Semangat untuk bisa menghadapi bulan puasa di tahun 2020 ini. Meskipun terasa berat, tetapi saya yakin kita semua pasti bisa untuk melaluinya. Oke, sampai jumpa di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.